Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun topik pembahasan kami yaitu adalah dampak positif dakwah virtual. Saya sendiri sebagai pemateri pertama yaitu Wahyuningsi NIM F1DN020099 akan membahas materi yang pertama langsung saja yaitu latar belakang dakwah. Dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Dakwah merupakan proses peningkatan iman dalam diri manusia sesuai syariat Islam. Proses menunjukkan kegiatan yang terus-menerus, berkesinambungan, dan bertahap. Peningkatan adalah perubahan kualitas yang positif dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik. Peningkatan iman termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran, dan perbuatan. Secara substansi, dakwah adalah suatu kegiatan mengajak atau menyeru umat manusia agar berada di jalan Allah yang sesuai fitrah dan kehanifannya secara integral, baik melalui kegiatan lisan, tulisan, atau kegiatan nalar dan perbuatan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pemateri selanjutnya, saya Dia Salid Ananda dengan NIM F1D020017. Secara umum, tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Pada level individu, tujuan dakwah adalah internalisasi ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Sedang pada level kelompok dan masyarakat, tujuan dakwah adalah meningkatkan persaudaraan dan persatuan di kalangan muslim dan non-muslim, serta peningkatan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antar anggota kelompok atau masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sarana dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah atau ajaran Islam. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Baik, saya sebagai pemateri ketiga atas nama Lala Rianti Laila Putri dengan NIM F1D0237. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab. Kata dakwah sendiri merupakan bentuk masdar dari kata da'a, yad'u, da'watan, yang artinya telah mengajak, sedang mengajak, dan ajakan. Ketiganya merupakan mauzun yang menyerupai dari wazan timbangan dari kata fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Secara etimologi, pengertian dakwah dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir, kata dakwah berarti doa, seruan, ajakan, undangan, ataupun permintaan. Dakwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dakwah mempunyai arti penyiaran atau propaganda agama dan pengembangan agama di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Pengertian dakwah secara global mempunyai makna seruan, ajakan, panggilan, propaganda, bahkan berarti permohonan dengan penuh harap atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut berdoa. Sekian, akan lanjutkan oleh pemateri keempat. Saya Safa Syari Ramadan dengan NIM F1D020095 sebagai pemateri keempat akan menyampaikan materi tentang pengembangan dakwah melalui internet. Dakwah di zaman sekarang sangat efektif dengan cara menggunakan perangkat canggih berbasis online, yaitu via internet, karena bisa menghemat waktu, tempat, dan juga biaya. Kerumitan software dan kecanggihan hardware telah menjadi salah satu kelebihan internet. Kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dapat didukung oleh aplikasi software komunikasi dan kolaborasi koneksi. Kemudahan dalam berkomunikasi antar masyarakat maya menjadi salah satu indikator berkembangnya internet, khususnya yang berhubungan dengan transaksional mereka satu dengan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Baik, saya Wila Marviani BJ dengan NIM F1D02001. Selanjutnya, perkembangan dakwah dari berbagai segi memberikan keharusan agar dapat melihat berbagai macam metode yang dapat memudahkan penyebaran informasi dakwah. Berikut beberapa alasan yang menjadikan media online patut menjadi media penyebaran dakwah, yaitu 1. Dengan adanya internet, jangkauan teknologi informasi menjadi lebih luas, tidak mengenal batas ruang dan waktu, serta memiliki dunianya sendiri menjadi keunggulan dunia maya. 2. Seandainya
dakwah tidak menggunakan dunia maya sebagai akses penyebaran nilai dakwah, dakwah tersebut akan dinilai sebagai sesuatu yang sudah usang, baik dari sisi metode yang digunakan maupun subjeknya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. Saya Rama Indrawan F1D 020085. Di era globalisasi ini merupakan era kebangkitan agama. Peradaban informasi menjadikan agama semakin transparan, baik dari doktrin, ajaran-ajaran maupun dari segi kegiatan dan program-program, terutama dalam agama Islam. Dengan transparannya hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya konversi agama di kalangan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan rasionalitas. Di era globalisasi saat ini, bahwa umat Islam dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupannya, menggunakan media massa modern seperti TV, film, pers, dan internet. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri ke-7. Nama Gina Kamilah Ramdhani, NIM F1D020021, akan menjelaskan kelanjutan dari peluang dakwah. Sehubung dengan media massa tersebut, dakwah dapat memainkan perannya dalam menyebarkan informasi tentang Islam ke seluruh penjuru dengan keluasan akses yang dimilikinya, yaitu tanpa adanya batasan wilayah kultural. Sehubung dengan hal tersebut, peluang dakwah yaitu agenda-agenda seputar Islam seperti ekonomi syariah, pesantren terpadu, ekonomi bisnis, dan lainnya. Dalam bidang dakwah berbasis IT, semakin menjamurnya produk perangkat lunak seperti penghitung zakat, software falak, dan perangkat sistem informasi administrasi kantor yang lainnya. Selanjutnya, saya Muhammad Liananda Septipalan, NIM F1D020053. Tantangan dakwah. Tantangan dakwah walaupun sangat banyak dan berat, namun secara garis besar bisa kita bagi ke dalam 2 garis besar, yakni dari luar dan dari dalam. Tantangan dari luar. Tantangan dakwah, khususnya tantangan dari luar, kadang dianggap adalah tantangan yang terbesar dihadapi oleh para pengemban dakwah. Karena sadar atau tidak, kadang tantangan dari luar ini sungguh sangat masif dan berupaya untuk membendung aspek dakwah, baik secara pemikiran bahkan paling ekstrim bisa sampai secara fisik. Tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam ini adalah faktor yang sangat penting untuk dikalahkan terlebih dahulu oleh pengemban dakwah, karena bisa jadi tantangan dari luar itu berpangkal dari tantangan dari dalam yang tidak diatasi oleh sang pengemban dakwah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Mustika Dewaskita dengan NIM F1D020067 akan membacakan kesimpulan pada topik dampak positif dakwah virtual. Secara garis besar, dakwah berarti mengajak seseorang atau masyarakat untuk melakukan suatu dan meninggalkan sesuatu lainnya yang harus dilakukan dengan menggunakan suatu media. Dakwah virtual dapat dilakukan dan dikembangkan dengan perencanaan yang matang, yaitu melalui pemanfaatan teknologi yang efektif untuk membangun kokohnya agama dan ketahanan nilai-nilai Islam dalam aktivitas dakwah. Setiap pilihan memiliki konsekuensi dan tantangannya masing-masing. Apapun pilihan kita, pasti memiliki tantangan. Begitupun ketika kita sudah memantapkan jalan dakwah sebagai pilihan. Maka, kita harus menerima segala konsekuensi dan tantangannya. Berdakwah pada masa sekarang bisa dikatakan tidaklah mudah, dan memang sejatinya dakwah bukanlah perkara yang mudah, karena ketika kita sudah menentukan pilihan kita, maka mau tidak mau kita harus menerima dan siap dengan konsekuensi yang ada. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.